berjumpa dan pagi hari ini oleh kasih dan anugerah Tuhan kita boleh berjumpa kembali. Saudara rindu lihat saya juga rindu lihat saudara. Amin. Haleluya. Coba lihat wajahnya dulu deh. Terus berikan senyum yang paling manis. Amin. Haleluya. Walaupun saudara tidak bisa melihat senyumnya, tapi mata itu bisa berbicara saudara. Amin. Sekali lagi mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. 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 Mari tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita mau menyerahkan ibadah kita pagi hari ini. Ibadah new normal kita. Yang pertama kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan boleh bersama-sama bertemu di dalam rumah-Mu. Kami mau belajar Tuhan menggunakan waktu-waktu ini dengan sungguh-sungguh. Kami mau gunakan untuk mempermuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau. Sungguh Tuhan, kami mau menghargai waktu ini. Dan inilah kami jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Kami mau datang, tahirkan setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami untuk boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam takhta suci-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty. Our song shall rise.
bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh ambilkan aku, saudara. Haleluya. Haleluya. Saya juga sangat bersuka cita, saya sangat antusias pagi hari ini. Amin. Haleluya. Hey.
Haleluya saudara. Kami penuh sukacita. Amin saudara. Masih mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau hidup di dalam kami, apapun boleh terjadi. Bahkan Engkau berkata, tenang anakku, aku menyertai engkau. Gada dan tongkatku menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tenanglah diri hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku
Bersyukur pada pagi ini karena tangan Tuhan tetap pegang hidup kita. Tuhan tetap mengendalikan kehidupan kita. Tuhan tetap pelihara hidup kita. Itu anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Kami bersyukur anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan nyata bagi kami. Kami rindu Tuhan untuk hidup dalam persekutuan dengan umat-umat-Mu. Dan hari ini kami boleh menikmati itu. Kami tahu ini merupakan anugerah dan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Ini merupakan jawaban doa bagi kami ya Tuhan. Sebab itu biarlah kesempatan ini kami gunakan dengan baik. Karena kami tahu waktu ini adalah waktu Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih kami sudah mengagungkan pujian bagi Engkau. Merupakan pengagungan kami, peninggian kami atas Tuhan yang maha kuasa dan maha hebat itu. Dan sekarang Tuhan, kami mempersilahkan Engkau berbicara kepada kami. Sebab itu rapi hamba-Mu ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan, kuasa Allah dinyatakan ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena firman-Mu itu hidup, mampu mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Wow, puji Tuhan. Shalom. Coba tengok kiri kanan dulu. Bilang kiri kanan, aku kangen loh dengan kamu. Ya, saudara, kita sangat merindukan sekali. Kalau saudara ikut doa pagi itu, saya sangat senang kalau saudara Dedi itu berdoa. Dia nangis, rindu untuk ibadah. Tapi hari ini Dedinya ada nggak?
nanti sore. Ya, dia nangis saudara, dia rindu sekali. Dan saya berkata ini merupakan kerinduan dan Tuhan jawab hari ini. Ini merupakan anugerah Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur sekali. Saya bersyukur kemarin keputusannya yang khotbah nggak usah pakai masker, karena saya cukup menderita sudah pakai masker itu. Rupanya orang yang pesek itu angin, saudara. Jadi kayak dibekap gitu. jadi saya pakai kacamata, kadang-kadang kacamatanya jadi ada embunnya gitu. Nah, kalau sebab itu saya bersyukur saya bisa nggak pakai masker, setelah tetap pakai masker. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Saya sangat diberkati dalam doa pagi kita, dalam setiap renungan kita terus membaca Alkitab pasal demi pasal. Dan saya sangat diberkati dalam suasana yang seperti ini. Saya terus berdoa, Tuhan, seperti doa waktu kita merayakan tentang kenaikan Tuhan. Kapan Tuhan pulihkan? Kapan Tuhan pulihkan? Dan itu selalu saya doakan, kapan Tuhan pulihkan? Dan rupanya saudara, untuk ke depan ini saya melihat bahwa pergumulan-pergumulan kita bukan semakin mudah, tapi pergumulan-pergumulan kita akan semakin berat. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Sebab itu saya ingin membaca dalam kitab Keluaran pasal 4. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat diberkati Tuhan, sangat dipakai oleh Tuhan, tapi punya pergumulan yang sangat berat. Bagaimana dia menerima sebuah tugas Tuhan, mandat Tuhan dalam hidupnya. Saya baca dalam Keluaran pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Agak panjang saya bacakan ayat ini. Dikatakan demikian, Keluaran pasal 4 ayat pertama sampai 9. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah, dan darah di tanah yang kering itu. Amin. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema firman Tuhan, hidup dalam mandat Tuhan. Saudara, saya sangat menyadari bahwa apapun yang ada di depan kita itu bukan maunya kita. Apapun yang terjadi di depan kita, apapun yang menimpa hidup kita, itu sesuatu yang terjadi karena ada yang mengatur hidup kita. Karena Alkitab berkata, satu rambut pun di kepalamu tidak akan gugur ke bumi tanpa izin Tuhan. Sebab itu apapun yang terjadi, ada tugas, ada mandat yang diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, itu sebuah tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa kita lari. Nah saudara, pada waktu saya melihat kata mandat, itu berarti perintah yang diberikan oleh seseorang
Saya ulangi perkataan itu bahwa mandat itu adalah perintah yang diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada orang lain. Lembaga lain untuk dilaksanakan. Mandat itu perintah yang diberikan. Nah, perintah apa, saudara? Rupanya, kalau saya merenungkan satu hal yang sekarang sedang terjadi. Saya bertanya ke saya yang kurang lebih umurnya sekarang hampir 90 tahun di Kalimantan. Dia berkata begini, saudara, dan saya sangat kagum. Dia bilang, Wasman, kamu kan hamba Tuhan. Saya mau tanya. Saya bilang, boleh, ada apa, Om? Itu corona itu siapa sih? Kok kuat banget? Apa nggak ada ilmu bisa nandingi dia? Dia pikir, saudara, corona itu sebuah perguruan. Mungkin dia pikir corona itu sebuah ilmu. Sehingga dia berkata, semua orang jadi takut dengan dia. Nah, saya berkata, itu sampah, itu virus. Dan dia berkata, selama hidup, udah hampir 90 tahun, belum pernah merasakan seperti itu. Dan saya percaya, kalau kita sekarang seumur kita boleh ada seperti itu, percayakan saudara bahwa itu tugas yang Allah berikan kepada kita. Mandat Tuhan. Nah, pada waktu saya melihat itu, saudara Islam Tuhan, bahwa katanya berarti, kalau kita memperhatikan hidup kita sebagai orang percaya, Allah berkata bahwa aku perintahkan kamu untuk apa? Pertama kali Adam dan Hawa diletakkan Taman Eden untuk mengusahakan, untuk mengerjakan, untuk melakukan sesuatu. Ada mandat Allah. Dan sekarang kalau kita melihat hidup kita ada di sini, pada zaman sekarang ini, mandat apa yang Allah berikan kepada kita? Dan ini harus kita perhatikan. Kalau kita nggak mengerti ini, kita akan menjadi susah hidup ini. Nah, sebab itu, saudara, kalau saya melihat seorang yang bernama Musa, kata mengerti mandat Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, itu kita bisa lakukan mandat Tuhan itu kepada kita. Kalau, ingat baik-baik, kalau kita mau berubah. Seorang yang mau mengikuti keinginannya sendiri, itu nggak mungkin dia bisa hidup di tengah-tengah zaman sekarang ini. Saya bilang saya itu manusia yang saya bersyukur. Dan dari dulu itu saya diajar, karena waktu zaman saya di Kalimantan, hidup saya itu termasuk sangat-sangat sembrono. Yang namanya cuci kaki. Maka sekarang saudara jangan heran, mulutku putih, tanganku putih. Karena suka cuci mulut, cuci tangan. Tapi muka aku agak hitam. Waktu saya ikut acara Zoom, rapat apa itu waktu itu, full gospel. Kalian muka orang-orang putih-putih kabeh, muka aku sendiri yang hitam. Tapi saya berkata, ini sekarang sedang saatnya mandat Tuhan untuk kita bisa lakukan dengan baik. Alas dan tempat, karena satu kata untuk bisa melakukan mandat Tuhan, kita harus berubah. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara tidak mengubah gaya hidupmu, engkau nggak bisa hidup zaman sekarang. Kita kasih contoh. Siapa yang tadi masuk ke sini suruh cuci-cuci tangan? Termasuk saya, saudara. Saya itu nyelonong aja, saudara. Langsung masuk, bawa jas. Dibilang begini oleh penjaga di depan. Oh, udah cuci tangan belum? Saya mau tanya, mau cuci tangan apa enggak? Kalau udah cuci tangan, gak usah masuk. Sudah punya masker belum? Kalau nggak punya masker, jangan masuk. Berarti kebiasaan hidup kita, kebebasan kita selama ini, kita harus berubah untuk bisa menjalani mandat Tuhan itu. Jadi berarti mau nggak mau hari ini kita mau belajar seperti Paulus berkata, yang dulu aku kehendaki, yang dulu kuinginkan, tidak seperti yang sekarang kuinginkan. Sekarang cara mengenal Tuhan, ada perubahan hidup dalam kehidupannya. Sehingga Yesus pernah berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Karena apa? Mandat yang Tuhan beri kepada kita, bukan mau kita, tapi mau Tuhan. Satu kata untuk melakukan itu adalah perubahan. Mau, tidak mau, kita harus berubah. Dan berubah itu ada dua hal. Yang pertama, berubah dengan sadar sendiri. Yang kedua, berubah oleh tekanan. Dan ini mau gak mau, saudara. Saya melihat sekarang
memperhatikan sekarang orang dipaksa. Zaman kita kecil dulu, mama kita, orang tua kita berkata, cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Kenapa orang yang makan itu pakai tangan kanan, kok nggak pakai tangan kiri? Mereka bilang iya. Karena makanan itu berarti makan makanan. Makan pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, makiri. Jadi bukan makanan. Jadi hidup kita itu harus nggak mau berubah dan berubah. Kalau nggak mau berubah, dipaksa oleh Tuhan. Dan sudah tahu siapa yang sudah lihat? Sudah ingat orang yang bernama Nuh? Maaf, bukan hanya Nuh. Saya ingin katakan seorang yang bernama Yunus. Waktu Tuhan kasih mandat kepada Yunus, Yunus, engkau pergi ke Niniwe, engkau bebaskan orang Niniwe, selamatkan orang Niniwe. Dengar baik-baik. Begitu Yunus tidak mau bertobat, tidak mau mengubah konsep hidupnya, karena dia tahu orang Niniwe itu jahat, dia tahu orang Niniwe itu suka makan orang, suka jahat dan luar biasa. Dia tahu keadaan itu, dan dia berkata, "Mo." Dengar baik-baik. Waktu dia tidak mau berubah, mengubah konsep hidupnya, apa yang terjadi? Yunus harus dibuang ke dalam laut, harus dimakan oleh ikan. Dikembalikan, baru dia berkata, Tuhan ampun, Tuhan ampun, Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, sebelum engkau dipaksa oleh Tuhan, ayo kita berubah. Perubahan hidup ini kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita akan digilas oleh zaman sekarang ini. Ada perubahan-perubahan di kehidupan kita, perubahan lebih baik, perubahan lebih baik, perubahan lebih baik. Kalau enggak, dan ini kenyataannya hari ini. Belum pernah saya ibadah melihat jemaat pakai masker semua. Ini bukan orang yang tertawan, tapi ini orang yang bebas dalam kemenangan. Tapi seperti orang tertawan. Ada perubahan. Dan kalau kita melihat seorang yang bernama Musa yang kita bicarakan hari ini, saya sangat-sangat mengenal bagaimana Musa itu menolak panggilan Tuhan. Kalau saudara perhatikan dari pasal yang kedua kitab Keluaran, saya baca dan terus saya baca, saya renungkan dengan baik. Saya melihat bagaimana Tuhan memandatkan sesuatu kepada Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi perhatikan awal kehidupan Musa. Siapa dia? Dalam pasal 2 dikatakan, Musa ini seorang yang sudah bertumbuh dewasa. Dia melihat orang Mesir menganiaya orang Israel. Dia berpikir mengambil empati, mengambil simpati orang Israel. Dia lihat kiri kanan dari pasal 2. Dia lihat kiri kanan tidak ada orang. Orang Mesir dia bunuh. Perhatikan baik-baik. Dia bunuh orang Mesir. Dia tutup pakai pasir. Dia tenang. Dia pikir orang Israel akan bangga dengan saya. Karena saya membela suku saya. Saya membela umatku. Tapi dengar, besok harinya Musa keluar. Dia melihat orang Israel berkelahi, berantem bersama-sama. Dia tegur mereka, kenapa kamu ribut? Apa yang terjadi? Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Orang yang kemarin ditolong dia, sekarang berbalik menyerang dia. Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Apa kamu sama ingin bunuh kami seperti kamu bunuh orang Mesir dulu? Pada waktu Firaun dengar berita itu, Firaun punya rencana untuk membunuh Musa. Dan perhatikan, Musa lari dalam pelarian sebagai orang buronan. Saya membaca satu peristiwa. Saudara ingat zaman Amerika tower itu dibom oleh si namanya Osama bin Laden. Apa kata Amerika? Mati atau hidup, Osama harus ditangkap. Saya mau tanya, bebas nggak dia bergerak? Dia nggak bebas bergerak. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Memang dia harus mati. Sekarang dalam keadaan Musa burunan seperti itu, dia lari ke Midian. Di Midianlah dia mengembalakan kambing domba mertuanya yang bernama Yitro. Tuhan berkata, Musa, aku utus engkau
bertemu dengan Firaun, bebaskan orang Israel. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara seperti itu, mau terima apa enggak? Kalau dia kembali ke Mesir, berarti menyerahkan diri. Dan dia yakin bahwa begitu dia datang ke Mesir, Firaun yang berkekuatan tangan besi memerintah dengan seenaknya akan membunuh Musa. Maka Musa berkata, jangan aku Tuhan, reputasiku sangat jelek. Jangan aku Tuhan, aku gak bisa. Jangan aku Tuhan, aku gak mampu. Jangan aku Tuhan, aku gak punya pengalaman. Suruh orang lain. Karena keadaan Musa yang seperti itu. Tapi dengar, mandat Tuhan tidak bisa gagal atas hidup kita. Allah berkata, kamu kuperintahkan. Pada waktu Musa terus bersoal jawab dengan Tuhan. Saya melihat Tuhan begitu membawa Musa untuk meyakinkan Musa, sehingga Musa mampu melakukan tugas itu. Dan kita tahu siapa yang bawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa. Tapi sebelum itu terjadi, ada pergumulan-pergumulan. Dan saya tahu hari-hari ini kita seorang-orang percaya banyak pergumulan. Ada pergumulan pekerjaan, ada pergumulan anak-anak pendidikan, ada pergumulan rumah tangga. Saudara, saya perhatikan kemarin yang mengajukan perceraian dalam bulan COVID-19 ini itu meningkat 75% lebih. Karena apa? Karena orang kumpul di rumah, hasilnya berantem terus di rumah, minta cerai. Pergumulan terjadi. Tapi sadarkah saudara, Allah sedang berikan mandat kepadamu untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, supaya engkau bisa menjadi berkat buat kemuliaan Tuhan. Amin. Allah panggil kita. Nah sekarang bagaimana cara Musa? Bagaimana cara Tuhan menenangkan Musa? Saya melihat ada beberapa hal yang menarik perhatian saya untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Yang pertama, saya melihat dari Keluaran pasal 3. Kalau sudah perhatikan Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 12. Dia berkata begini, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Tapi perhatikan kata Tuhan kepada Musa dalam mandat itu. Tetapi terlalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saya melihat satu kata, aku menyertai engkau. Mandat disertai dengan penyertaan Tuhan, itu luar biasa. Saya ingat dulu saya waktu pertama kali ke Petung Kriono, saya babar pisan tidak bisa bahasa Jawa. Saya berangkat ke Petung, saya nggak ngerti Petung, saya nggak bawa baju karena aku pikir dekat, namanya Pekalongan. Hanya berbekal satu buah yang namanya SK, surat keputusan pemerintah untuk menjadi seorang pegawai negeri, seorang guru. Tapi begitu saya datang ke sana, yang mereka lihat bukan wasman, tapi yang mereka sambut itu adalah mandat surat perintah itu. Ada surat pemerintah itu, dan itu yang disambut di sana. Sekalipun di pucuk gunung, saya tetap diterima di sana. Bukan karena wasman, karena ada surat. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini, Allah berikan mandat kepadamu hidup di tengah COVID-19 ini. Apa SK yang Tuhan kasih? Aku menyertai engkau. Ini sesuatu yang sangat melegakan. Saudara, saya hari-hari ini sedang terus dalam pergumulan melihat situasi-situasi yang terus terjadi, yang terus menimpa hidup kita. Mau tidak mau, siapapun kita,
mau seorang pengusaha, kamu seorang bisnismen, kamu seorang pendidik, kamu seorang teolog, dia harus mengubah dirinya. Kalau enggak, kita nggak bisa. Nggak bisa mau semaunya kita. Hanya ada satu kata, aku menyertai engkau. Dan saya melihat kata aku menyertai engkau itu. Itulah yang meluluhkan hati Musa. Saya ingin katakan kepada saudara, mungkin hari ini engkau sedang kehilangan pekerjaan, mungkin hari ini engkau sedang menghadapi sebuah tantangan perubahan gaya hidup. Saya kemarin berjumpa waktu kita mau rapat, Pak Wawan yang berkata begini, di perusahaan dia udah bikin protokoler harus seperti ini. Saya ingat dulu dia bikin peraturan dan saya coba di sekolah itu agak sekian lama untuk tidak pakai botol plastik. Ya, tidak pakai botol plastik. Dan wali kota tiru itu, tidak pakai botol plastik. Rapat semua bawa gembes masing-masing, jadi kayak anak TK. Tapi rupanya itu cuma berlaku berapa bulan di kota Madia Pekalongan. Hilang sudah, nggak tahu Pak Wan masih ya Pak. Ya, gitu. Saya mencoba itu, merubah gaya hidup supaya sampah tidak banyak. Nah sekarang kita mau ke gereja, mau ke kerjaan, pakai tembak dulu. Bapak Gembala berkata yang di sini 35, saya tadi masuk 35, adem hati itu memang, adem 35. Bapak Gembala di sini 40, saya 55 sudah di sini, lebih tinggi, udah hampir kuit, ya hampir kuit. Tapi dengar, aku menyertai engkau. Ini saudara. Maka Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini dengar, seberat apapun hidupmu, seberat apapun tantangan hidupmu, yakinkanlah engkau tidak sendiri. Ada Tuhan menyertai engkau. Sebab itu ke depan ini makin sulit, karena Alkitab berkata hari-hari ini makin jahat. Sejahat apapun engkau harus tetap berkata Allah menyertai. Soalnya zaman sekarang kan orang nggak ada pakai perasaan malas, kasihan itu nggak ada. Tak kasih bukti kemarin. Itu mungkin habis kita rapat di sini, istri saya itu bilang begini, Pak, aku mau beli sayur. Aku pikir kok tumben banget tuh beli sayur malam-malam. Biasanya pagi belanja. Ya udah ayo beli sayur. Beli sayur, masuk mobil. Bilang, Pak, aku mau makan nasi goreng aja. Coba beli. Bungkus aja, bilang saya mau cepat pulang, bungkus. Begitu dia bungkus, saudara, itu dompetnya dia itu jatuh. Udah kelewat jatuh. Jelas jatuhnya. Balik, saudara, ada orang di sekitar. Tadi dompetku jatuh di sini, kelihatan enggak? Ada yang lihat enggak? Saya mau tanya, orangnya ngomong apa? Enggak. Makin jahat. Kalau zaman dulu anak-anak nek ketemu barang orang dikembalikan. Nek ketemu. Saudara, sekarang ini jangan pernah berharap orang bisa berbelas kasih kepada kita, kecuali Tuhan menggerakkan itu pada orang itu. Amin. Sebab itu satu kekuatan hidup kita, kalau kita tahu Tuhan menyertai. Ayo kita hari ini mempunyai kekuatan itu. Dan Allah berkata kepada Musa, kamu gak usah bingung, aku menyertai engkau. Ini pertama, perubahan yang harus engkau punya pola pikir. Selama ini engkau sombong dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, dengan kemampuanmu. Sekarang katakan Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai hidupku, jangan suruh aku pergi. Karena kekuatanku hanya karena Tuhan. Saudara tahu, saya mengerti apa menjadi pergumulan Bapak Gembala. Dia berkata apa? Kalau satu orang dari jemaat kita ada yang kena COVID, gereja ini akan ditutup. Minimal 14 hari kemudian akan ditutup. Disterilkan. Apa yang terjadi?
Tapi saya yakin, kalau Tuhan kasih kita hidup di tengah-tengah muka bumi ini, pada jam ini, saat ini, ada Tuhan menyertai kita. Rancangan Tuhan selalu baik bagi kita. Ayo kita melangkah dengan iman. Ayo kita melangkah sekalipun seperti Musa. Memang seorang pelarian, seorang yang tidak berguna, seorang yang telah gagal. Allah berkata, kembali kepada Firaun. Engkau beritakan kepada dia, minta keluar orang Israel. Musa berkata, siapa aku ini? Saudara, Tuhan tidak mau tahu siapa engkau. Yang Tuhan tahu, engkau disertai oleh Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua menarik perhatian saya, saudara, adalah kata ayat yang kedua di pasal 4 yang kita baca tadi. Yang ayat yang kedua di pasal 4 kita Keluaran tadi, Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Apa yang ada di tanganmu sekarang? Apa yang di tanganmu itu? Jawabnya tungkat. Sekarang saya sangat diberkati, saudara. Saya kemarin mencari data. Zaman sekarang, saudara, memang orang sulit untuk melihat, mensyukuri apa yang ada di dia, tapi lebih cenderung melihat apa yang di luar. Saya memperhatikan, saudara mungkin kenal apa enggak, saya membaca sebuah cerita yang namanya Lena Maria. Ini bukan namanya, saya bingung, Lena Maria, tapi ini orang Swedia, kalau enggak, ya, orang Swedia. Dia lahir nggak punya tangan, kakinya cuma satu. Saya mau tanya kepada saudara, menurut saudara, orang yang lahir nggak punya tangan dan kaki cuma satu, kira-kira masa depannya gimana? Nah, dikatakan orang ini luar biasa. Dan waktu saya membaca riwayat hidup Lena Maria ini, dia menjadi seorang juara, pegang medali emas. Juara apa sih? Juara renang. Kaki satu, nggak punya tangan, juara renang. Oh, Borato, sudah lihat di Google, Lena Maria. Dan dia punya kehebatan yang luar biasa. Dia suatu saat konser nyanyi, dia punya suara yang luar biasa di Korea. Orang datang banyak sekali. Nah, waktu ditanya, kenapa dia bisa seperti itu? Dia berkata begini, kalau waktu saya sekolah orang berkata, selamat pagi sahabatku kaki satu. Dia jawab apa, saudara? Selamat pagi sahabatku kaki dua. Dia tidak marah dengan kehidupan di kaki satu. Dia mengaku kaki satu. Dia berkata, selamat pagi kawanku kaki dua. Dan saudara tahu pada waktu dia menghadapi, dia berkata begini, aku tidak melihat apa yang tidak ada padaku, tapi yang aku lihat sekarang, apa yang aku punya. Kaki aku gak punya, tangan aku gak punya, tapi aku punya suara yang bisa kulatih untuk menyanyi. Dan saudara, dengan keadaan seperti dia latih dengan baik, dia gunakan dengan baik, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang luar biasa. Saudara tahu yang nyanyi begini? Walau ku tak dapat melihat segala rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu, kau tuntun langkahku. Saudara tahu siapa nyanyi itu? Seorang anak dari Kalimantan, Gracia. Siapa dia? Buta sejak lahir, tapi tidak meratapi kebutaannya, melihat apa yang dia punya. Saya ingin tekankan kepada saudara hari ini, mari engkau menggunakan apa yang ada di tangan hidupmu sekarang ini untuk ke depan yang kita hadapi. Saya berkata begini ke istri, Ma, tenang. Waktu dia ngomong, Pak, makanan agak sepi ini, Pak. Saya bilang, tenang. Kok tenang? Kalau biasanya ayam goreng
Kalau ayamnya hilang, ada gorengannya. Penggorengannya maksud saya. Goreng tempe itu masih bisa. Kalau tempenya juga nggak ada, penggorengannya masih ada. Bisa goreng apa? Ikan teri bisa digoreng. Kalau enggak gampang. Ada garam nggak? Ada. Masukkan garam, kocok pakai air putih, makan. Sudah sambil melihat muka istri tersenyum, itu enaknya terus, saudara. Tapi kalau mukanya kecut, ayam goreng pun tidak enak, saudara. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apa yang ada padamu? Jangan lihat apa yang tidak ada padamu. Kalau engkau melihat apa yang tidak ada padamu, engkau terus mengeluh, engkau terus marah, engkau terus jengkel. Jadi keadaan perubahan sekarang ini yang harus engkau berubah adalah mulai mensyukuri dengan apa yang ada padamu. Bersyukurlah dengan suamimu, bersyukurlah dengan istrimu, bersyukurlah dengan keadaanmu. Jangan mengharap hal yang tidak kita punya. Sudah perhatikan zaman sekarang, ada orang yang sadar, ada orang yang gak sadar. Saya jujur saudara, dulu mau mendaftarkan kartu kredit, itu uangnya nemen saudara. Ditanya pekerjaan jaminan lain. Sekarang ini saudara, itu orang datang ke kantor itu, ke sekolah tempat saya, tiap hari nawarkan, Pak ayo si Pak Melo kartu kredit, Pak ayo Pak Melo Pak, wes Pak, asal Bapak mau wes besok langsung datang kartu kredit. Saudara, kadangkala emosi di otak pingin, belanja, saudara enak, istri gesek terus, suaminya mumet saudara, gesek mumet. Saudara, orang yang bergaya hidup seperti itu susah sekarang. Mulai ayo kita menata hidup kita, apa yang ada pada kita. Gunakan apa yang ada pada kita. Nikmati apa yang ada pada kita. Dan pada saat engkau melakukan seperti itu, engkau akan menikmati kehidupan yang baik. Maka Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, aku nggak pintar ngomong, aku nggak tanya. Musa berkata, aku nggak pintar melakukan apapun, aku nggak tanya. Yang ada padamu sekarang itu apa? Musa berkata, yang ada tongkat. Gunakan tongkat itu. Dengan tongkat itu, mujizat Tuhan terus terjadi atas hidup kita. Amin. Diri kiri kanan, apa yang ada di tanganmu sekarang? Nggak usah lihat yang aneh-aneh. Saya nggak melihat Bapak Gembala. Waduh, Bapak Gembala makin muda sekarang. Iya. Saya melihat, ya dari cukuran penampilan makin muda. Kita ini pokoknya, saya nggak iri. Saya nggak ngelihat, saya melihat apa yang ada padamu. Maka tadi saya berkata, Tuhan, aku bilang ke istriku, Ma, saya itu menderita, Ma. Dia bilang, kenapa? Hidup pesek itu yang pakai masker itu menderita, kayak dibekap, itu ngepet kabes. Jadi kalau ambekan itu maskernya melebu. Dulu sebelah orang yang hidung mancung cepat mati, bilang karena napasnya boros. Sekarang yang pakai masker cepat mati, saudara. Tapi sekarang aku bersyukur Tuhan. Maka saya dulu di MZ berkata, kalau sudah pernah mendengar khotbah saya di MZ, saya orangnya yang suka melalang buana mendengar, tapi saya nggak mau bagi ke saudara yang aneh-aneh. Dia berkata suatu saat seorang petani berkata, Tuhan itu nggak adil. Masa pohon beringin buahnya kecil, pohon labu buahnya gede, sedangkan dia nggak punya batang, cuma merambat buahnya gede banget. Pohon beringin gede banget, buahnya kecil. Itu Tuhan tidak adil. Dia ketiduran di bawah pohon beringin. Dilalah buah beringin itu jatuh kena hidungnya dia. Apa yang dia bilang? Tuhan, terima kasih Tuhan itu adil. Coba bayangkan andai kata buah beringin kayak buah labu, apa yang terjadi pada mukamu? Allah itu selalu baik. Amin. Apa yang ada padamu hari ini? Saudara bisa jualan yang kecil-kecil aja lah. Tuhan berkata kepada Daud waktu dia menghadapi Goliat, yang nggak cari mandau yang besar, yang nggak cari tombak yang besar. Apa yang ada padamu? Kerikil Tuhan. Batu ada 5 kali diambil, itu Tuhan pakai. Goliat jatuh. Pada waktu perjamuan kawin di Kana, dalam keadaan tidak punya apa-apa, Yesus ada di sana menyertai mereka. Apa yang ada? Air putih. Ambil air putih, kasih pimpinan pesta. Air putih jadi air anggur. Apa yang ada padamu, engkau akan sanggup menghadapi perubahan, lepas perubahan dalam hidup kita. Amin. Lalu hari ini
Sekali lagi, ayo hari ini, apa yang ada di tangan kita? Jangan lihat yang di luar sana. Jangan lihat dengan orang kadang-kadang seperti pemazmur berkata, aku iri dengan orang yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat tapi hidup dalam dosa. Aku kayaknya iri. Tapi akhirnya dia berkata, aku cabut. Karena aku lihat mereka seperti itu mereka seperti rumput sebentar. Tapi orang yang tetap ada di dalam Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya tidak akan jatuh tergeletak. Tangan Tuhan menopang hidup kita. Ayo bangkit semangatmu hari ini. Sekarang zaman perubahan. Sekarang zaman kita harus berubah. Gak bisa sekaratnya kita, gak bisa semaunya kita. Saya ingat zaman dulu, waktu kita masih di dinas, kita punya tanda tangan absen itu pakai tanda tangan manual. Masa enaknya aja, datang seenaknya. Tapi begitu absennya pakai fingerprint, apa yang terjadi? Nggak bisa dihubungi. Saya mau tanya, pinggirnya yang berubah apa orang yang berubah? Orangnya yang berubah. Dia datang cepat-cepat. Karena kalau jam 7 lebih dia datang, dihitung, diakumulasi dalam 1 bulan berapa hari dia nggak datang. Kalau dia 3 hari dalam 1 minggu nggak datang, ada konsekuensinya. Tunjangan hilang, saudara. Maka dia akan berubah. Sekarang ini, kalau kita nggak berubah, apa yang ada pada kita, engkau hidup susah terus. Tapi kalau engkau mensyukuri apa yang ada hidup daripadamu, sekalipun ada kekurangan, lihat kelebihanmu, latih kelebihanmu, gerakan kelebihanmu itu, dan itu akan menjadi berkat dalam hidupmu. Ini sesuatu yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dengan setelah kita memperhatikan apa yang ada di tanganmu, Tuhan berkata begini, apa yang harus kita lakukan? Maka Tuhan berkata begini, coba kamu lemparkan tongkat itu. Dia lempar tongkat itu, jadi ular. Dia takut, dia pegang kembali, jadi tongkat. Saya pikiran Tuhan itu luar biasa. Air putih kalau di tangan pelayan tetap air putih. Tapi kalau air putih di bawah, maka betul kata Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Hari ini ayo kita bertindak sekecil apapun iman kita. Serahkanlah talentamu kepada Tuhan. Serahkanlah kemampuanmu kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhanlah yang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Hari-hari ini kita harus, saya katakan harus, mandat Tuhan yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak bisa, maka betul Alkitab berkata, jangan bersandar kepada manusia, jangan bersandar kepada akalmu, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Harus berubah. Yang sekarang ini pakai gaya hidup. Saya kutip kemarin waktu saya ikut dari Full Gospel. Pak siapa itu saya lupa, Andrian, dia mau kasih renungan. Sekarang itu harus belajar hidup sederhana, menata hidup dengan baik. Karena ke depan dia lebih hebat, lebih berani. Tidak mungkin jadi baik. Itu. Bikin ini kata-kata luar biasa. Tapi saya berkata, memang kalau kita di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Penyertaan Tuhan itu jaminan. Dan ayo kita melihat kemampuan diri kita. Jangan lihat kelebihan suami orang. Saudara saya ngomong dari awal menikah, bilang, "Mah, nih kamu cengkel, 2 hal gak boleh." Apa itu? Jangan samakan aku dengan orang lain. Dan jangan kritik keluarga aku. Itu gak boleh. Saya bilang aku jengkel. Papa ini gak kayak itu. Loh, kalau memang itu lebih baik kali ini dengan dia. Loh, kan jadi gak enak, saudara. Dasar kamu tuh memang papa mau kayak gini, mama mau. So, saya salah, aku papa mama aku salah, itu aku jengkel. Saya bela banget papa mama. Sekarang gak usah lihat apa yang kamu mampu. Dan kemampuanmu itu engkau kembangkan bersama Tuhan. Serahkan kepada Tuhan.
Dan saya melihat, ya, kita 1 jam ibadah ya. Saya yang terakhir, gak usah banyak yang terakhir. Saya melihat, maka ayat yang ke-8 tadi dari Keluaran pasal 4, perhatikan, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang ke apa maksudnya? Apa yang ada padamu tungkat Tuhan. Engkau kerjakan kalau engkau percaya ke pertama, yang kedua. Kalau kedua enggak, yang ketiga. Berarti apa? Enggak boleh putus asa. Bergerak terus. Bergerak terus. Bergerak terus. Berjuang terus. Berjuang terus bersama dengan Tuhan. Kita akan dipulihkan Tuhan. Amin. Ayo hari ini saya ingin tekankan kembali. Kita sedang dapat mandat. Mandat apa? Kita masuk dalam era COVID-19. Itu mandat. Ibadah kita pakai masker, berarti mengubah hidup kita. Ibadah kita pakai cuci tangan, mengubah hidup kita. Ubah diri kita. Saya bilang ke istri saya begini, istri saya pun ngomong gini, ini orang-orang yang gak tahu diri ya. Memang kenapa? Jalan-jalan gak pakai masker. Kalau ada orang bawa anak, itu ini orang tua gak tahu diri, masa anaknya di angin-anginan. Saya bilang, Ma, jangan urus orang lain. Kita urus diri kita. Kenapa? Mandat Tuhan diberikan kepada kita. Hari ini, ayo kita lakukan. Yakinkanlah dalam suasana sekarang ini ada SK Tuhan. Aku menyertai engkau. Dalam penyertaan Tuhan itu dia berkata, apa yang ada di dalammu sekarang ini? Engkau pasti hidup. Burung di udara Allah pelihara, bunga di padang Allah pelihara. Dan Allah pasti pelihara hidupmu. Engkau pasti hidup. Yang penting ubah gaya hidupmu. Yang tadi gaya hidup mewah, gaya hidup apa yang ada padaku. Saya mau belajar, saudara, untuk hidup apa adanya. Bukan hidup mengada-ada. Hidup apa adanya, apa yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau aku sekarang sakit jantung, katakan, saya bersyukur buat paru-paruku yang sehat. Kalau paru-paruku yang sakit, saya belajar seperti orang Solo. Terima kasih. Aku kecelakaan, kakiku yang patah, tapi bukan kepalaku yang pecah. Matur nuwun. Loh, selalu bersyukur yang baik. Karena apa? Selalu ada yang baik dalam hidup kita. Amin. Kalau kita sudah berjuang, jangan berhenti. Mujizat pertama belum dapat dipercaya, yang kedua akan terjadi. Kedua belum, ketiga akan terjadi. Dan saudara tahu akhirnya apa yang terjadi? Kematian anak sulung terjadi. Orang Mesir pasrah, wes sakarapmu, mangkat do. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, nyanyian Gracia tadi. Ku sadar tidak ada yang dapat memiliki, tidak ada yang mampu melakukan, tapi ini yang melakukan. Walau aku tidak dapat melihat, aku tetap percaya. Mari kita berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Saudara nyanyikan lagu ini. Engkau akui bahwa engkau sadar bahwa semua gak mungkin dapat engkau lakukan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun tak dapat melihat, walaupun tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat
biarlah kami Tuhan terus masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib. Engkau menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya mujizat-Mu terjadi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Biarlah kami melihat apa yang telah Tuhan percayakan pada kami, dan Kamu lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami Bapa yang tidak berdaya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menuntun kami melakukan firman-Mu setiap hari. Kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Terus Tuhan, Engkau yang akan membukakan rahasia kebenaran firman lebih lagi dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Kami serahkan keluarganya, anak cucu mantunya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu untuk gereja ini Bapa, untuk ibadah-ibadah berikutnya. Engkau yang akan terus memberikan hikmat akal budi buat Bapak Gembala. Biarlah Tuhan dapat membimbing semua jemaat-Mu Tuhan dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang mungkin perlu kita perhatikan. Mulai dari doa pagi dari hari Senin sampai dengan Sabtu tetap ada di tempat ini, dimulai pada pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa telah dibuka untuk ibadah wanita, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Nanti apa itu protokol kesehatan sehubungan dengan ibadah, nanti mungkin Bapak Gembala akan menyampaikannya. Kemudian untuk hari FA umum masih belum ada, tetapi FA profesi sudah dibuka. Ya, FA profesi bisa dibuka. Mungkin teman-teman yang profesi nanti mungkin by WA ya. Pada hari Rabu ada itu Komsel Profesi 1 di Bina Kriya, ada kontak personnya juga. Kemudian Komsel Profesi di gereja juga ada kontak personnya. Dan hari Jumat juga sudah dibuka kembali ibadah pujian dan penyembahan yang dimulai pada pukul 6 sore, juga dengan kondisi mengikuti protokol kesehatan. Hari Sabtu ada ibadah puasa di tempat ini yang mulai pukul 10 pagi dan sore harinya ada ibadah youth. Nah, saudara sekalian, kemarin malam ibadah youth sudah dimulai juga. Saudara sekalian, ini yang dimaksud dengan ibadah minggu depan. Kita akan bersama-sama kembali beribadah raya dalam era new normal. Pada hari Minggu tanggal 21 berarti ya, minggu depan 21 Juli, ibadah pagi pukul 7 pagi dan ibadah sore jam 5 sore. Nah, saudara sekalian, perlu saya beritahukan sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, nanti untuk persembahannya ada petugas yang akan siap sedia di pintu depan maupun di pintu samping. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan persembahan Bapak Ibu ke kantong-kantong persembahan yang sudah disiapkan. Dan mohon untuk saat kita pulang jaga jarak ya saudara, jangan bergerombol, tetapi mungkin saudara yang dari belakang bisa berdiri dan berjalan keluar, kemudian terus sampai ke depan. Sekali lagi jaga jarak. Jadi supaya ibadah kita ini terus berlanjut sampai COVID-19 ini berlalu atas negara kita, bangsa kita. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala. Ya, shalom. Shalom. Sebenarnya saya nggak mau buka masker, tapi nanti nggak jelas ya. Sebelum orang-orang pakai masker, saya tidur pun pakai masker. Ya, jadi udah biasa. Puji Tuhan, datanglah COVID dan saya sudah biasa pakai masker gitu ya. Nah, puji Tuhan. Pagi ini kalau kita evaluasi ibadah kita dengan saudara-saudara datang dengan baik semuanya, kelihatannya saudara-saudara sudah sangat baik untuk pakai masker, cuci tangan ya, tidak perlu lagi kita arahkan. Itu luar biasa ya. Saya sangat menghargai. Saya perhatikan di depan tadi ya. Nah, sudah semuanya menjadi baik.
Ya. Nah, untuk itu saya minta kepada semua saudara-saudara pagi ini yang sudah datang, nah biasakan selama COVID-19 belum berlalu, kita biasakan ya dengan semua yang baik ini. Kalau datang pakai masker, ibadah pakai masker, terus datang cuci tangan, ya, terus pakai hand sanitizer, lalu diukur panas badannya gitu ya. Dan saya melihat juga saudara-saudara kita yang sudah lanjut usia itu memang belum kita umumkan, tetapi sudah mengerti. Nah, untuk itu kita usahakan ya supaya terus ada untuk ibadah online bagi mereka yang di rumah, dan ada juga yang di luar kota minta supaya tetap ada online, mereka bisa ikut ibadah. Ya, ini sangat-sangat luar biasa saya bilang. Saya sangat menghargai ya saudara-saudara sekalian yang sangat mengerti. Tuhan memberkati saudara-saudara. Nah, yang terakhir saya minta agar kita nanti keluar dari ibadah kita yang bagian pintu samping, ya, lurus dari pintu samping bisa lewat pintu samping, ya, yang belakang bisa bisa keluar dari pintu biasanya, ya. Nah, kita tidak usah salaman, ya, kita saling menghormati dengan cara lain, ya. Nah, tapi kita jaga jarak. Saya bilang hari Jumat yang lalu kita belajar kepada semut. Semut nggak pernah dulu-duluin, ya, kalau mereka jalan terus ya, nggak pernah nyalip gitu loh, nggak pernah nyelip temannya, tapi mereka sangat teratur. Nah, kita belajar itu. Saya mohon yang dari belakang keluar duluan, nah terus kita bergiliran dengan menjaga jarak. Saudara-saudara, ibadah kita tergantung kita semua. Ya, tadi Pak Wasman katakan jangan ngurus orang lain. Nah, kita ini bukan orang lain. Kita keluarga besar GBI Agape. Tuhan Yesus adalah kepala gereja, kepala keluarga kita. Untuk itu saya berani sampaikan, ya. Jadi kita nanti jaga jarak, pulangnya dengan teratur gitu ya, jangan selip-selipan. Nah, di luar kita bisa berikan persembahan. Di samping juga kita sudah siapkan ada satgas kita yang pegang itu kantong kolektor, bisa memberikan persembahan di situ. Lalu persembahan kita amplopnya kita taruh di kursi. Jadi betul-betul kita jaga, karena ibadah kita ke depan itu tergantung kita sekarang ini. Seringkali kita ini diawasi untuk menentukan kita ibadah terus di gereja atau tidak. Oleh sebab itu kita jaga dengan baik bersama, nama Tuhan dipermuliakan, kita tetap bisa beribadah dengan baik. Terakhir sekali, rupanya kita bangku berjauhan ini sesuai dengan anjuran pemerintah, kelihatannya ibadahnya tertib, tidak ada yang ngomong. Ya, tertib, tidak ada yang ngomong. Ya, selesai COVID pun kita jauhan gitu. Atau kita berubah, kata Pak Wasman tadi. Dengan pengalaman COVID-19 ini, kita benar-benar menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga sesama jemaat agar semua berjalan dengan baik dan lancar. Ya, saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah sangat mengerti, ya, datang dengan baik, nanti pulang dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Setelah kita menerima berkat Tuhan,
kita pulang dengan tertib. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kami ibadah di gereja, bertemu satu sama lain. Oh Tuhan, keluarga besar daripada Engkau Tuhan. Kami saudara bersaudara Tuhan satu sama lain. Memang kami sudah sangat merindukan untuk beribadah bersama. Namun pada saat ini Engkau telah berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kami mohon Tuhan, lindungilah jemaat-Mu Tuhan, kami sekalian, baik yang bisa beribadah atau mereka masih tinggal di rumah untuk beribadah online. Semuanya kami mohon dalam perlindungan dan kuasa-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau sendiri juga memberkati semua jemaat-Mu Tuhan, dengan semua berkat-berkat dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam semua apa yang mereka kerjakan. Dengan berkat itu nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit daripada umat-umat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perjalanan kehidupan kami, biarlah Engkau menuntun kami dan menyertai kami senantiasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak-banyak daripada orang melihat kami menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami mohon Engkau terus ada di tengah-tengah kami, dengan Roh Kudus-Mu menyertai kami dimanapun kami berada, karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Dengan tangan terangkat, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Sebelumnya terimalah olehmu kasih karunia yang melimpah-limpah, disertai dengan berkat damai sejahtera, berkat rohani, jasmani dan ilahi, dicurahkan dari Bapa di dalam surga, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan bersama, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kiranya